Haji, ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim dewasa, berakal sehat dan mampu melaksanakannya. Bukanlah sekedar memakai pakaian ihram, tawaf mengitari Ka'bah, sya'i antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, singgah di Muzdalifah dan Masy'ar al-Haram, dan juga melempar jumroh di Mina secara badani. Haji yang hakiki adalah peribadatan yang membawa seorang salik mendaki makom jasadiyah ke makom rohaniyah, menapaki kembali jejak-jejak Adam mulai saat menjadi hambanya yang terhukum hingga asal penciptaannya yang mulia dan terhormat di antara semua hambanya, yaitu Adam, yang kepadanya seluruh malaikat bersujud dan dibanggakan Robnya karena mengetahui nama-nama serta bisa berwawan sabda dengan Al-Khaliq. Bagi salik yang berhasrat mendaki makom ruhaniyah, syarat utama ibadah haji adalah melepas segala ingatan dan pamrih tentang kehidupan duniawi dan ukrawi sekaligus. Satu-satunya ingatan hanya kepadanya, karena bagi salik, haji adalah ibadah, yaitu wahana yang menghubungkan abid, dan lantaran itu, keberadaan salik sebagai abid yang menggunakan wahana ibadah untuk menunjukkan kiblat hati dan pikirannya kepada ma'bud hendaknya lurus dan bersih, serta suci dari segala sesuatu yang bukan ma'bud. Bid'ah adalah tambahan-tambahan di dalam ibadah yang membawa abid memalingkan kiblat dari ma'bud. Menjelang musim haji, Abdul Jalil yang sudah menyiapkan kebersihan jiwanya untuk memasuki makom ruhaniyah berangkat ke tanah suci dengan melewati samudra. Hasrat dan keinginan hatinya untuk melakukan ziarah ke makam para leluhur, yaitu Imam Husain di Karbala, Imam Ali di Nazaf, Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali Zainal Abidin di Baqi, dan terutama makam Rasulullah di samping Masjid Nabawi diurungkannya. Uraian Ainul Barazik tentang hakikat tauhid telah meruntuhkan semua dorongan hatinya untuk menapaki kemuliaan dan keluhuran para leluhur dengan tujuan untuk mengangkat keberadaan dirinya. Saat ibadah, menurut hematnya adalah soal pengkiblatan antara abid dan ma'bud. Karena itu, tidak sekali-kali abid diperbolehkan menggunakan atribut-atribut di dalam mengarahkan kiblatnya kepada ma'bud. Dengan melakukan perjalanan melintasi samudra, ia mendapati kenyataan bahwa di tengah samudra yang biru tidak terdapat sesuatu yang mengusik batin manusia. Hamparan samudra sepanjang waktu tampaknya hanya menyuguhkan ombak yang bergulung-gulung dan ikan yang beriringan melompat-lompat serta kadangkala gelombang yang mengamuk. Sebuah pemandangan yang sangat menjemukan. Meski demikian, di tengah samudra itu, hasrat dan dorongan ke arah duniawi dapat sangat kuat menerkam pikiran dan perasaan manusia. Namun bagi salik seperti Abdul Jalil yang benar-benar telah berjuang keras melepas segala sesuatu selain dia, perjalanan melintasi samudra justru menjadi sebuah kemestian ibadah yang sangat didambakan, karena jiwanya sudah menapaki makom ruhaniyah itu. Ibarat hamparan samudra yang bersih dari hiruk-pikuk duniawi.
Sekalipun ia sudah menyalakan api tekad untuk tidak menghiraukan segala sesuatu selain dia, pada kenyataannya ia tidak mampu menghindar dari kehidupan duniawi sehari-hari. Selama di atas kapal, misalnya, walaupun sudah diusahakan untuk lebih banyak melakukan amaliah ibadah, tidak urung ia sempat pula mengenal beberapa penumpang dan awak kapal. Salah seorang penumpang yang dikenalnya saat kapal akan berangkat dari pelabuhan Basrah, yang kemudian menjadi kawan berbicara selama di perjalanan, adalah laki-laki peranakan Arab Persia bernama Husain bin Amir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Abbasi, pemuda 30 tahun asal Pasai. Perkenalannya dengan Husain dijembatani oleh Ahmad Mubasaroh Al-Tawalud yang ikut mengantarkan sampai ke atas kapal beberapa saat sebelum berangkat. Husain adalah putra Amir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Abbasi yang sangat dihormati di negeri Pasai, kawan karib dari ayahanda Ahmad At-Tawalud. Husain adalah salik yang sedang meniti bahtera menuju pelabuhan sejati. Itu sebabnya Ahmad At-Tawalud mengungkapkan dalam perjalanan menuju Tanah Suci, mereka berdua dapat banyak bertukar pengalaman dan pendapat. Jalan yang dia tempuh dengan jalan yang Tuhan tempuh sangat berlainan, meski arahnya sama, yaitu menuju pelabuhan sejati, bisiknya perlahan ke dekat telinga Abdul Jalil. Sesuai peran Ahmad At-Tawalud, di sepanjang perjalanan Abdul Jalil berusaha menggunakan waktu luangnya untuk berbincang-bincang dengan Husain. Dalam perbincangan itulah Husain menuturkan beberapa orang kerabatnya tinggal di Jawa dan menjadi penyebar Islam di sana. Bahkan saudara kakek buyut saya, Said Abdurrahim bin Qorames Al-Abbasi, menjadi pejabat tinggi di Majapahit. Kakek saya Abdul Qadir Al-Abbasi menceritakan bahwa adik dari kakeknya itu menggunakan nama Jawa, yaitu Arya Teja, yang menjadi Syah Bandar di Pelabuhan Tuban. Selanjutnya, Husain menuturkan bahwa penyebaran Islam di Jawa yang dilakukan oleh para saudagar dan guru-guru agama yang berasal dari Pasai menggunakan jaringan keluarga Al-Abbasi yang menjadi Syah Bandar Pelabuhan Tuban. Jaringan keluarga Al-Abbasi makin kuat manakala salah seorang keturunan Abdurrahman bin Qorames Al-Abbasi yang bernama Abdullah Siddiq menikahi putri Adipati Tuban. Dia kemudian menggantikan kedudukan mertuanya. Dengan demikian keluarga Al-Abbasi menduduki dua jabatan penting, yaitu Syah Bandar dan Adipati. Berita terakhir yang saya terima, Abdul Siddiq menggunakan nama Jawa yaitu Tumenggung Wilwatikta. Berdasarkan uraian Husain itulah, Abdul Jalil mengetahui bahwa pengaruh Alawiyin, khususnya yang berasal dari Persia, sangat kuat. Di Pasai, menurut Husain, paham kuat yang dianut masyarakat adalah Syiah. Bahkan, ibundanya adalah perempuan pertama Persia, putri Hujatul Islam Hasan Qoir bin Al-Amir Ali Istrabadi. Jadi kakek saya dari pihak ibu adalah ulama besar asal Persia. Abdul Jalil merasa lega mendengar berbagai uraian tentang gerakan dakwah Islam di Jawa yang dilakukan oleh para ulama asal Pasai. Sebab menurut pikirannya, gerakan dakwah yang dilakukan oleh para saudagar dan guru-guru agama asal Pasai di Jawa melalui jaringan keluarga Al-Abbasi tentu membawa hasil yang baik, yaitu membangkitkan kesadaran orang-orang yang masih terjebak dalam paganisme dan penindasan atas hak-hak hidup manusia. Sejauh ini, menurut pengalamannya di Caruban,
Keberadaan Padepokan Giri Amparan Jati yang diasuh Guru Agung Syekh Datuk Kahfi belum cukup berarti mempengaruhi kesadaran manusia di daerah Galuh dan Pajajaran. Sementara kekuasaan yang mulai dibangun di daerah Bintara telah tertumpu pada upaya-upaya penegakan kekuasaan duniawi ketimbang menyadarkan masyarakat dari ketertindasan dan keterbelakangan. Dalam perbincangan dengan Hussein, Abdul Jalil mengungkapkan betapa berat medan dakwah di Jawa karena masyarakat sudah terperangkap ke dalam kerangka berpikir yang beku dan mandek. Masyarakat, menurut Abdul Jalil, selalu dijadikan permainan oleh para elit demi kepentingan mereka. Baik penguasa maupun ruhaniawan selalu memanfaatkan dan bahkan cenderung mengorbankan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Hanya aroma keharuman Islam sebagai rahmatan lil alamin sajalah yang bisa membebaskan orang-orang dari penindasan atas sesamanya. Sebab di dalam Islam tidak dikenal golongan-golongan manusia berdasar nasab. Tidak ada sudra, tidak ada paria, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan, ujar Abdul Jalil. Sekalipun mereka sama sepakat bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, soal tidak adanya perbedaan golongan di antara manusia, ternyata keduanya tidak sepaham. Hussein tegas-tegas menolak pandangan Abdul Jalil. Menurutnya, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memahami dan mengamalkan agama. Itu sebabnya masyarakat awam hendaknya taklid kepada para ulama yang memiliki otoritas di bidangnya. Ulama pun tidak boleh semau-maunya menyampaikan ajaran tanpa memiliki rujukan dari imam yang maksum. Jadi menurut saya, jikalau semua orang diberi hak yang sama di dalam memahami agama, maka yang terjadi adalah kekacauan yang berujung terciptanya kerusuhan besar, karena masing-masing akan mengaku paling benar sendiri. Sebenarnya, ingin sekali Abdul Jalil mendebat pandangan Hussein yang menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan sejarah lahirnya Islam yang awal. Menurut pandangan Abdul Jalil, Islam yang diajarkan Rasulullah adalah untuk siapa saja, termasuk budak-budak. Rasulullah tidak akan mengajarkan Islam yang berbeda antara yang disampaikan kepada Bilal bin Rabah, sang budak, dan yang disampaikan kepada Utsman bin Affan, sang saudagar kaya raya. Namun, segala keinginan untuk berdebat itu dihalaunya jauh-jauh dengan keyakinan bahwa kebenaran tidak perlu harus diperdebatkan. Kebenaran akan mewujudkan dirinya sendiri sebagaimana bunga mawar yang harumnya menebar sendiri tanpa perlu diberitakan bahwa mawar bunga yang berbau harum.